ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baik, kita masih melanjutkan pembahasan tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diuraikan di dalam Manzuma Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala. Dan malam ini adalah pertemuan yang ke-10 untuk pembahasan kitab ini. Baik, kita akan memasuki pembahasan berikutnya tentang kisah awal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah dan apa yang beliau jumpai di tengah perjalanan hijrah tersebut hingga beliau tiba di kota Madinah. Ada dua judul bab di sini oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kata beliau di halaman 67, Dzikrul hijrati ilal Madinah. Penyebutan tentang hijrah ke Madinah. Iya. Sudah kita singgung tentang definisi hijrah pada pembahasan sebelumnya terkait dengan hijrah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Habasyah. Iya. Dan sudah berlalu bersama kita bahwa para sahabat Nabi sudah berhijrah berapa kali ke Habasyah? 2 kali. Baik. Setelah itu beliau di sini menyinggung terkait dengan hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ya. Dan dimaklumi bahwa keberadaan atau kejadian hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah ini setelah 13 tahun dari beliau diutus sebagai seorang Rasul. Iya. Baik. Dikatakan di sini oleh penulis rahimahullahu taala, Dzikrul hijrati ilal Madinah, penyebutan tentang hijrah ke Madinah. Wa idh fashal Islamu bil Madinah hajara man yahfadhu fiha dinah. Ketika Islam itu telah tersiar di kota Madinah, sudah tampak di sana dan sangat tersebar sekali. Iya. Dan ini sudah bisa dipahami ya dari penyebutan pembahasan sebelumnya terkait dengan baiatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di baiatul Aqabah yang pertama dan yang kedua, dan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus duta besar beliau ke kota Madinah, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Dan penduduk kota Madinah hampir setiap rumah pasti ada yang masuk Islam di antara mereka. Maka menjadilah kota Madinah sebagai kota yang keislaman sangat kuat di sana, sangat tampak dan tersebar. Nah, inilah yang dibahasakan oleh penulis di sini. Wa idh fashal Islamu bil Madinah.
ketika Islam itu telah tersebar di kota Madinah, sudah tampak dengan sangat jelas. Iya. Kota Madinah itu dikatakan Al-Madinah. Iya. Madinah itu secara bahasa dari kata madana ya. Artinya tempat yang seorang tinggal di situ. Makanya disebut Madinah. Jamaknya Madain. Iya. Jamaknya dari Madain. Baik. Ada yang mengatakan bahwa Madinah itu dari kata dayana, bermakna memiliki. Bermakna memiliki. Dan boleh digunakan untuk tempat manapun. Madinah ini, Madinah itu. Bermakna kota ini, kota itu. Tapi biasanya disebut nama kotanya. Jelas ya? Di Jakarta, Madinah tuh Jakarta misalnya. Bandung, Madinah tuh Bandung. Ya, begitu. Tapi kalau Al-Madinah, itu yang dimaksud adalah kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut dengan nama Yathrib, disebut dengan nama Toba, disebut dengan nama Tayyiba. Iya. Ada beberapa penamaan dikenal dengannya kota ini, kota Madinah. Baik. Hajara man yahfadhu fiha dina. Maka pada saat itu berhijrahlah orang-orang yang ingin menjaga agamanya di kota itu. Ini penjelasan maksud pokok dari hijrah. Oh, hijrah itu adalah penjagaan terhadap agama, di mana dia bisa menegakkan agamanya di situ, menampilkan dari syiar-syiar dan simbol-simbol Islam. Iya. Dan itulah keberadaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi mereka, agama adalah di atas segala sesuatu. Coba bayangkan ya, kaum muhajirin itu, kota Mekah adalah rumah-rumah mereka, tanah lahir mereka. Mereka punya dari harta benda di situ. Ya, apapun bentuknya, apakah rumah tinggal, sawah, perniagaan dan selainnya. Iya. Ketika mereka berpindah ke kota yang lain, maka itu adalah hal yang sangat berat di dalam jiwa. Dan dimaklumi ya bahwa sejumlah sahabat ketika sudah pindah ke kota Madinah, kemudian setibanya mereka di kota Madinah, dia dapati cuaca yang beda dengan kota Mekah. Ya, kota Madinah itu dikenal di masa itu kota yang ada penyakit panas. Jelasnya, membuat badan itu panas. Iya. Jadi kadang sebagian sahabat itu mengingat kota Mekah, sedangkan mereka sudah berada di mana? Di Madinah. Ya. Ada di dalam lantunan syair-syair mereka. Sampai jerami-jerami kota Mekah juga dia ingat. Ya. Karena memang tabiatnya manusia itu dia cinta kepada negeri yang dia dilahirkan di situ. Iya. Karena itu kata seorang penyair, wa kam min manzilin ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Betapa banyak rumah yang seorang itu sudah familiar dengan rumah itu. Sudah senang akrab dengan rumah tersebut. Tapi hatinya itu selalu rindu
kepada rumahnya yang pertama. Selalu rindu kepada rumahnya yang pertama. Iya. Jadi negeri kelahiran itu fitrah ya, seorang cinta kepada negerinya. Iya. Sama seorang dia berada di dalam negeri ini, dia cinta kepada negeri Indonesia ini sebagai tanah kelahirannya, tempat kepalanya jatuh di atas muka bumi ini. Di mana ibunya melahirkannya. Dia hidup dari udara negeri ini. Dia cinta kepada negerinya, itu tabiat. Tabiat. Baik. Nah, hal yang terkait dengan tabiat itu tidak dikatakan perkara yang disunnahkan, diwajibkan atau diharamkan, makruh. Dia dari hal-hal yang terkait dengan tabiat manusia. Bernilai pahala kapan? Kalau ada terkait dengan kebaikan-kebaikan, terkait dengan ibadah-ibadah. Nah, itu bernilai pahala. Iya. Karena itu hadits yang berbunyi hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari keimanan, itu dianggap hadits palsu oleh para ulama. Iya. Cinta tanah air bagian dari keimanan itu dilihat jenis kecintaannya apa. Kalau cinta tabiat itu nggak disebut keimanan atau tidak. Buktinya orang kafir juga cinta kepada negerinya, tempat dia lahir. Nah, dikatakan orang kafir beriman karena dia cinta kepada apa? Kepada negerinya. Tapi kalau dia cinta kepada negerinya karena dia adalah negeri Islam, kebanyakannya kaum muslimin, iya, negeri yang dia bisa banyak berbuat kebaikan di dalamnya, itu adalah hal yang baik. Mana-mana itu memang dianjurkan di dalam agama. Iya. Karena itu ada satu pembahasan khusus di dalam bidang ilmu agama tentang pintu-pintu ketaatan sebagai seorang warga negara, warga tempat, penduduk negeri. Apa saja pintu-pintu ketaatan yang terkait dengan hal tersebut. Jadi maksudnya orang yang berhijrah itu adalah untuk menjaga agamanya. Dia rela meninggalkan dari kampung halamannya, tempat kelahirannya, demi agamanya. Iya. Ini pelajaran yang sangat berharga ya untuk kita semua. Bahwa kadang seorang itu berkorban sesuatu. Iya. Mungkin pada saat itu manfaatnya tidak begitu kelihatan. Tapi di masa mendatang, dia akan melihat berbagai kebaikan di belakangnya. Iya. Para sahabat Rasulullah SAW yang terpenting bagi mereka adalah agama mereka. Karena hijrah ini diperintahkan. Karena ketika turun perintah hijrah itu kewajiban terhadap umat Islam. Orang-orang yang tidak berhijrah tanpa udzur itu diberikan ancaman keras terhadap mereka. Innal ladzina tawaffathumul malaika zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan menzalimi diri-diri mereka. Jadi sebutkan menzalimi diri-diri mereka. Maka malaikat akan bertanya, di mana kalian? Mereka berkata, kami tertindas di atas muka bumi. Maka malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas? Sehingga kamu bisa berhijrah kepadanya. Ini suatu makna kehidupan lain di dalam kehidupan seorang mukmin. Bagi seorang mukmin itu tanah airnya bukan segala-galanya. Tapi bagi seorang mukmin
Seluruh bumi Allah, seluruh bumi ini itu adalah bumi Allah. Tempat dia bisa menegakkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di negeri manapun dia tidak bisa menegakkan agama, dia boleh berpindah. Semuanya adalah bumi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah kepadanya? Maka mereka ini, orang-orang yang berhijrah ini tidak berhijrah tanpa udzur ini, dikatakan mereka tempat-tempat tinggalnya adalah neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi turun hijrah, ada perintah syariat, pelaksanaan kewajiban. Dan diantara maknanya juga adalah untuk menjaga agama mereka. Iya. Dikatakan wa azama as-siddiqu ayyuhajira. Faraddahu an-nabiyyu hatta hajara ma'an ilaiha fatarafaqa ila garin bi thawrin ba'du thumma irtahala. Kata beliau, dan azama telah berazam. Azam itu artinya dia berniat dengan apa? Sangat kuat. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berazam, bertawakkallah kepada Allah. Begitu Abu Bakar As-Siddiq sudah azam untuk berhijrah, Nabi menolaknya atau Nabi menahannya hingga keduanya berhijrah bersama. Iya. Jadi ini ada dua kalimat ya, ayyuhajira pakai alif, hatta hajara pakai alif juga, tapi alifnya di sini beda ya. Kalau alif yang pertama yuhajira itu lil itlaq namanya kalau bahasa Arab. Kalau hatta hajara itu alif lit tathniyah untuk dua orang. Kalau yuhajira lil itlaq ini karena mengikuti qafiyah saja. Mengikuti apa namanya? Timbangan syairnya. Baik, sampai keduanya Nabi dan Abu Bakar berhijrah bersama. Berhijrah bersama. Ilaiha kepadanya. Berhijrah ke mana? Ke kota Madinah. Iya. Fatarafaqa ila, maka keduanya saling menemani, maksudnya berjalan bersama, ila garin bithaurin, ke sebuah gua di Gunung Thaur, di Bukit Thaur. Iya. Jadi sekarang kalau ada orang pergi umrah, biasanya jemaah-jemaah umrah itu oleh sopir-sopirnya, ketika ada keliling-keliling kota Mekah dibawa ke Bukit Thaur ini. Baik. Ila garin bi thaurin ba'du. Ya. Tsumma irtahala. Kemudian dari situlah mereka melakukan rihlah. Melakukan perjalanan. Iya. Baik. Jadi sini penyebutan bahwa ketika berhijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah bersama siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini sudah berniat berhijrah. Tapi tiap kali minta izin kepada Nabi, Nabi berkata, jangan tergesa-gesa. Ya barangkali kamu ada kawan nanti. Beliau cuma berucap seperti itu. Jangan tergesa-gesa, barangkali kamu ada kawan nanti. Jadi setiap kali Abu Bakar minta izin untuk berangkat, diucapkan seperti itu. Jelas ya? Baik. Dan subhanallah, semua orang yang berhijrah dari para sahabat, itu mereka keluar dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kecuali Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau keluar berhijrah dalam keadaan menenteng pedangnya.
Iya. Lalu beliau datangi orang-orang Quraisy yang sedang berada di Ka'bah. Kemudian beliau tawaf 7 kali. Setelah itu beliau sholat. Lalu dia datangi orang-orang Quraisy itu. Saya akan hijrah ke Madinah. Kalau ada yang ingin kehilangan, ada yang ingin keluarganya kehilangan dirinya, atau orang sudah tidak cinta lagi kepada hartanya, ikutilah saya nanti, halangi saya. Ya. Maka semuanya diam, tidak ada yang berani kepada siapa? Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala. Tapi sahabat yang lain mereka pergi diam-diam. Iya. Jelas ya? Tiba-tiba tidak tersisa kecuali Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lainnya sudah berangkat. Iya. Nah, disinilah letak kepanikan siapa? Orang-orang Quraisy. Iya. Dan mereka yakin pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berhijrah juga. Dan para sahabat ini yang sudah pergi tidak ditahu kemana. Iya. Belum diketahui kemana. Baik. Ini juga dari strategi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika terjadi pengejaran terhadap beliau, orang-orang itu tidak tahu kemana Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarah kemana. Sehingga mereka tidak ada arah di dalam mengejar. Kalau ada arah dalam mengejar itu luar biasa. Ya, dari Mekah ke Madinah 8 hari perjalanan. Masih bisa mengejar. Tapi karena mereka nggak tahu kemana arahnya, nah, itulah salah satu strategi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika disampaikan kepada beliau bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan berhijrah bersamanya, atau Nabi mendatanginya ke rumahnya waktu itu, ya, disebutkan di dalam riwayat-riwayat kisah ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menangis saking gembiranya, hingga Aisyah berkata, saya tidak pernah melihat orang yang menangis karena gembira kecuali ketika melihat ayahku. Dia menangis ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya untuk berhijrah. Iya. Jadi itu subhanallah ya, makna-makna keimanan itu. Kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada agama, cinta di dalam menemani Nabi, cinta di dalam membela agama. Itu adalah suatu hiasan-hiasan yang meliputi jiwa-jiwa para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan mereka banyak persiapan untuk hal itu. Banyak persiapan untuk hal tersebut. Asma bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma itu digelari Datu An-Niqatain, perempuan yang punya 2 ikat pinggang. Ya, apa kisahnya? Jadi perempuan di masa itu mereka punya ikat pinggang ya, untuk mengikat di tengahnya. Ya, jadi untuk menyiapkan perbekalan Nabi dan Abu Bakar, Asma membelah ikat pinggangnya menjadi 2. Ya, dibelah menjadi apa? Menjadi 2. Yang satunya dipakai untuk mengikat perbekalan tersebut. Baik. Jadi itu sedemikian rupa bagaimana pengorbanan mereka di masa itu di dalam memberikan apa yang diperlukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi berjalannya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tegaknya agama ini. Baik. Kita kisah tentang hijrah ini itu ada ya di dalam Al-Quran, kebersamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Iya. Di ayat di surat Taubah ya,
ayat ke-40, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak menolong Rasulnya, maka Allah telah menolongnya. Iya. Dan ini ayat subhanallah dahsyat sekali. Kandungan di dalamnya itu membuat seorang yang beriman bergetar membaca ayat ini. Sebab ini ayat, kata sebagian as-salaf, jadi peringatan kepada seluruh penduduk bumi waktu itu. Iya. Kalau kalian tidak menolong nabinya, Allah telah menolongnya. Yang disebutkan di dalam ayat cuma siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang menemani Nabi. Iya. Jadi sama di masa kita sekarang ini. Kalau kita tidak menjadi orang-orang yang menolong agama, Allah tidak perlu kepada kita. Allah pasti akan selalu menolong agama ini. Iya. Cuman kita ini diberi kebaikan. Kita diberi pintu ketaatan. Namanya pintu menolong agama. Allah Maha Kuat, tidak perlu kepada siapapun. Tapi ini rahmat Allah dibukakan untuk kita. Dijadikan pertolongan terhadap agama yang kita lakukan, itu adalah lahan ketaatan untuk kita. Kalau kita tidak lakukan, itu tidak membahayakan agama. Tidak membahayakan Nabi SAW. Kalau kalian tidak menolongnya, maka Allah telah menolongnya. Kalian tidak menolong Rasulullah, Allah telah menolong Rasulullah SAW. Id akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnain. Ketika orang-orang kafir itu mengeluarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka mengeluarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Ya. Dan beliau adalah salah seorang dari 2 orang. Jadi maksudnya yang berhijrah itu berapa orang? 2 orang. Ya kalau dikatakan tsaniyat nain berarti 2. Dia salah satu dari keduanya. Dia salah satu dari keduanya. Idhuma fil ghar. Ketika keduanya berada di gua. Iya. Ketika keduanya berada di gua. Ya terkait dengan masalah keberadaan di gua ya. Itu ada penyebutan di buku-buku sirah. Ketika masuk ke gua itu katanya laba-laba ya membuat sarangnya di situ sehingga menutupi pintu gua. Demikian pula ada burung yang membuat sarang lalu bertelur di situ. Ini kisah masyhur ya di buku-buku sirah. Tapi tidak ada sanadnya yang kuat di dalam hal tersebut. Ya. Tapi kandungan ayat secara umum, Allah akan menolongnya bagaimanapun bentuknya. Apakah dalam bentuk seperti itu, adapun bentuk yang lainnya. Allah akan menolong Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Idhuma fil ghar, ketika keduanya berada di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika Nabi SAW berkata kepada temannya, ya, temannya di sini Abu Bakar As-Siddiq. Dari keutamaan beliau radhiyallahu ta'ala anhu, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, jangan kamu berduka cita, sungguhnya Allah bersama kita. Iya. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu itu bukan bersedih terkait dengan dirinya, tapi dia bersedih untuk keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking sayangnya beliau dan cintanya beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Maka Nabi berkata, la tahzan, jangan kamu bersedih. Innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah bersama kita. Datang di dalam riwayat hadits ini, dalam hadits-hadits terkait dengan makna ayat ini,
Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, apa sangkaanmu dua orang dan Allah adalah yang ketiga dari mereka? Iya. Maka ini makna dari ayat ini, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu merasa lemah atau jangan kamu bersedih hati. Sungguhnya Allah bersama kita. Ini kebersamaan di sini ma'iyah namanya ya. Ma'iyah. Ma'iyah yang bernama an-nusra wa ta'yid. Pertolongan, bantuan dan penguatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ma'iyah di sini. Kebersamaan Allah. Iya. Fanzalallahu sakinatahu alaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyadahu bi junudin lam tarauha. Dan Allah membantunya dengan tentara-tentara yang kalian tidak melihatnya. Ya, tentara-tentara yang kalian tidak lihat ini, itu tidak bisa diprediksi apa makna tentara-tentara di sini. Karena Allah telah mengingatkan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang mengetahui bagaimana tentara-tentara Allah itu, bagaimana banyaknya, berapa banyaknya, kecuali Dia saja. Iya. Jelas ya? Karena itu tidak ada yang bisa menduga. Siapa yang menduga bahwa Abraha dan pasukan gajahnya ya dibinasakan sedemikian rupa dengan burung apa? Ababil. Ya, itu belum pernah ada di sejarah sebelumnya. Ya, jelas ya? Tapi tidak ada yang menduga tentara-tentara Allah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Dan Allah menjadikan kalimat orang-orang kafir itu adalah rendah. Iya. Wa kalimatullahi hiyal ulya. Dan kalimat Allah itulah yang paling tinggi. Wallahu azizun hakim. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Hakim, yang Maha memutuskan hukum. Bisa juga diartikan yang Maha bijaksana. Yang Maha bijaksana. Iya. Baik. Jadi kalimat orang-orang kafir berupa kesyirikan, kekufuran itu akan selalu rendah hingga hari kiamat. Dan kalimat Allah ini kata Ibnu Abbas itu adalah la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu akan selalu ditinggikan. Itulah yang tertinggi. Dan akan selalu ditinggikan di dunia maupun di akhirat. Iya. Karena itu semua yang terkait dengan kehidupan pasti kalimat la ilaha illallah ditinggikan di situ. Di dunia sakaratul maut, seorang selamat dari adab kubur kalau dia berucap la ilaha illallah. Di alam kubur dia selamat kalau bisa menjawab la ilaha illallah. Demikian pula di hari kiamat. Iya. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Mereka tidak ada yang berbicara pada hari kiamat kecuali siapa yang diizinkan dan dia berucap as-sawab, berucap yang benar. Datang dalam penafsiran sebagian as-salaf, muntaha as-sawab, puncak kebenaran adalah la ilaha illallah. Adalah la ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha illallah itu ditafsirkan di sini, kalimat Allah selalu tinggi ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dengan apa? La ilaha illallah. Baik. Jadi ini ayat terkait dengan masalah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagaimana rincian perjalanan dan seterusnya, ya, kisah-kisah yang saya terangkan tadi, mungkin ada sebagian kisah ya diterangkan, tapi ini ayat sudah cukup memberikan gambaran. Kemudian kata beliau, "Tsummartahala", kemudian keduanya pergi. Dan perginya ini di waktu duhur, karena tidak ada yang menduga ya. Mereka tidak tahu bahwa Nabi sudah keluar dari rumahnya.
Ya, kita akan kisahkan nanti bagaimana beliau keluar dari rumahnya. Beliau mendatangi Abu Bakar As-Siddiq di waktu duhur. Lalu pergi. Wa ma'ahuma Amiru maula As-Siddiq wa ibnu Uraiqitin dalilun lit-tariq. Dan bersama keduanya ada Amir maula As-Siddiq. Amir ini budak yang dibebaskan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Ini yang menemani mereka di dalam hijrah tersebut. Baik. Jadi Amir nama lengkapnya Amir bin Fuhairah maula As-Siddiq. Dia tadinya budak dibebaskan oleh Abu Bakar. Dari Ibnu Uraiqit itu namanya Abdullah. Abdullah ibnu Uraiqit Ad-Di'li. Nisbat kepada Bani Di'il. Iya. Baik. Dalilul lit-tariq. Sebagai penunjuk jalan. Ya, jadi seorang itu kalau mau melakukan perjalanan dia ambil sebab-sebab. Ya. Jelas ya? Jangan, oh saya melakukan perjalanan tawakal 40 hari. Tawakal. Lalu tawakal bagaimana? Istri kamu lagi hamil. Ada Allah yang menjaganya. Ya, Masya Allah. Itu disebut ya dari karomah sebagian orang yang senang keliling-keliling itu. Katanya dia keluar berapa lama gitu. Tawakal saya. Istri kamu bagaimana sedang hamil? Ya, ada Allah yang menjaganya. Saya tinggalkan dia. Ya, untuk Allah. Terus dia ceritakan dari karomahnya. Katanya istri saya dimudahkan melahirkannya. Bagaimana caranya dimudahkan? Ya, ketika sudah mau melahirkan diantar oleh tetanggaku pergi melahirkan. Ya, tetangganya laki-laki diantar oleh laki-laki yang bukan apa? Bukan mahram. Baik, ini suatu tidak masuk akal. Jelas ya? Dan syariat itu tidak seperti itu. Jadi ambil perbekalan, ada penunjuk jalan. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil sebab-sebab. Baik, mengambil sebab-sebab di dalam hal tersebut. Datang di dalam tafsir ayat di surah Al-Anfal ayat ke-30. Surah Al-Anfal ayat ke-30. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ketika orang-orang kafir membuat makar terhadap kalian atau terhadap engkau Nabi Muhammad, liyuthbituk, untuk menangkapmu atau memenjarakanmu, iya, au yaqtuluk, atau untuk membunuhmu, au yukhrijuk, atau mengusirmu. Mereka punya berbagai makar ya. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka memikirkan tipu daya, makar-makar mereka ini. Mereka pikirkan, mereka rencanakan. Tapi Allah juga merencanakan makar untuk mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik pembalas makar. Sebaik-baik pembalas tipu daya. Iya. Jadi disebutkan di tafsir ayat ini kisah yang masyhur ya di buku-buku sirah. Dan disebutkan di tempat ini di berbagai tempat buku sirah. Bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mau keluar atau orang-orang Quraisy sudah melihat orang yang masuk Islam ini sudah pada hilang, pada pergi. Iya. Dan mereka sudah punya firasat bahwa kaum muslimin ini nanti akan memiliki kekuatan di masa mendatang. Dan pasti mereka akan datang terhadap orang-orang Quraisy. Iya. Jelas ya? Karena berbagai ayat turun sudah terkait dengan mereka. Maka orang-orang Quraisy ini pentolan-pentolannya pun berkumpul. Iya. Mereka berkumpul untuk hal tersebut. Jadi katakan pentolan-pentolan mereka berkumpul waktu itu. Ada Utbah ibn Rabi'ah, Syaibah ibn Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Abu Sufyan, Ta'imah ibn Adi, Syaibah ibn An-Nadhr ibn Al-Harith, Abu Al-Bakhtari ibn Hisham,
Zam'a bin al-Aswad, Hakim bin Hizam, ya, Nabi dan Munabbih, Ibna al-Hajjaj, Umayyah bin Khalaf. Ya, ini tokoh-tokoh Quraisy berkumpul. Maka pada saat itu disebutkan iblis datang. Berwujud seorang syekh tua. Dia mengaku bahwa dirinya berasal dari Najd. Iya. Ketika ditanya, kamu siapa? Dia berkata, saya adalah seorang syekh dari Najd. Saya datang, kalian sedang berkumpul. Maka saya ingin hadir. Ya, dan kalian akan mendapati nanti dari saya ide-ide dan nasihat-nasihat yang cemerlang. Maka dia pun dipersilahkan masuk. Ya. Akhirnya berbicaralah mereka bagaimana membuat makar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Membuat makar. Berbagai macam makarnya. Ada yang berkata, kita penjara saja dia di rumah ya. Iya. Kita kunci pintu-pintunya. Ya. Jelas ya? Tapi kita beri makan. Supaya dia tidak bisa kemana-mana. Ya. Tidak bisa kemana-mana. Baik. Kata syaitan, itu pendapat yang sangat jelek pendapat kalian. Kata iblis ini yang berwujud syekh. Ya lihat saja kalau kalian penjara dia di rumah. Tapi pemikiran dia tetap keluar. Ya dari belakang pintu yang kalian kunci itu ke kawan-kawannya. Kawan-kawannya nanti akan datang dan membunuhi kalian. Merampas apa yang di tangan kalian. Akhirnya peserta rapat yang lainnya berkata benar syekh ini. Nah, ganti lagi. Ide yang lain. Ya. Ada yang berkata begini saja. Kita bawa dia di atas kendaraan, di atas unta. Kita keluarkan. Iya. Maka kalau sudah terusir, dia mau bikin apapun, tidak ada masalah. Iya. Maka iblis berkata, ini bukan pendapat yang cocok untuk kalian pegang. Iya. Cocok untuk kalian pegang. Coba perhatikan orang ini. Dia punya keindahan dalam berbicara, manis ucapannya. Ya. Hati-hati bisa dia pegang. Nanti kalau dia sudah mengumpul banyak orang, mereka akan datang nanti mendatangi kalian di sini, ke negeri kalian. Iya. Baik. Kata mereka, iya betul, kita jangan ambil pendapat ini. Maka Abu Jahal waktu itu berkata, ya demi Allah saya akan beri kepada kalian pendapat. Ya, saya pikir pendapat saya ini adalah pendapat yang paling jitu. Ya. Dari setiap orang-orang Quraisy, ya. Dari dalam Quraisy itu ada banyak suku lagi. Dari setiap suku Quraisy ini diambil satu orang anak muda. Diambil satu orang anak muda. Dipilih. Semuanya membawa pedang terhunus. Kemudian mendatangi Nabi Muhammad dan menebas Nabi Muhammad dengan tebasan bersamaan. Ya, kalau Bani Hashim datang menuntut darahnya, nah, tuntutlah semua orang ini. Semuanya terlibat dalam pembunuhan. Dan tidak mungkin mereka bisa menuntut darahnya. Maka kata iblis, sadaqah hadal fatah. Benar ini anak muda ini. Dia tunjuk kepada Abu Jahal. Ini yang paling bagus pendapatnya. Jadi iblis juga ikut bermusyawarah ya. Ya, subhanallah. Baik. Jadi itu disebutkan ya di dalam buku-buku tarikh. Jadi mereka pun datang, ya, mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hal tersebut di rumah beliau. Maka disebutkan bahwa Jibril mendatangi Nabi dan mengabarkan. Dan beliau diperintah malam itu jangan tidur di tempat tidurnya. Ya. Dan diberitahu bahwa Nabi telah diizinkan untuk berhijrah. Maka Rasulullah memerintah Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan diperintah untuk berselimut dengan burda beliau. Iya. Dan beliau jamin bahwa tidak akan ada perkara yang tidak menyenangkan yang menyentuhmu nanti. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri keluar melewati kaum musyrikin yang berkumpul itu. Iya. Nah itu kisah Nabi mengambil tanah, melemparkan di atas kepala mereka sambil beliau membaca ayat-ayat pertama di surah Yasin. Inna ja'alna fi anakihim
aglalan, ya, dan seterusnya ya, sampai ke ayat fahum la yubsirun. Ya. Itu dihasankan oleh sebagian para ulama ahli hadits. Memandang bahwa riwayat itu adalah riwayat yang hasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat mata mereka itu tidak bisa melihat Nabi yang keluar sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun ya tidak bermalam di situ, dibiarkan Ali bin Abi Thalib sampai akhirnya Nabi mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian mereka melakukan apa? Hijrah sebagaimana yang telah dikisahkan. Baik. Datangnya Abu Bakar melakukan perjalanan, orang-orang Quraisy sampai mengejarnya. Ya. Jadi orang-orang Arab itu luar biasa ya dalam melacak jejak. Jangan salah paham antum. Ya, mereka itu luar biasa dalam melacak jejak. Ada hal-hal yang mungkin tidak dikenal oleh orang. Itu orang Arab ahli. Jadi mereka punya pelacak jejak, itu bisa mencium bau manusia. Ya. Orang yang dia tahu ini si fulan dari kabilah ini sudah lewat di sini. Hanya sekedar apa? Mencium saja. Ya. Kalau melacak jejak dengan telapak kaki, ini sudah basi ya di kalangan orang Arab. Kalau telapak kaki. Dia bisa tahu ini kaki ini dari kabilah ini, kaki ini dari kabilah ini. Ya. Sampai kalau ada yang diragukan, misalnya seperti kejadian Usama bin Zaid, diragukan anaknya Zaid ibnu Harithah. Waktu itu ada yang meragukan ya. Ya. Jadi datang orang yang ahli seperti itu. Lalu dia melihat kaki Usama dan Zaid ibnu Harithah. Terus dia beri hukum. Ini kaki dua orang ini mirip. Berasal dari satu keturunan. Artinya memang benar. Ini ayah dengan anak. Maka Nabi bergembira dengan hal tersebut. Bergembira. Bukan artinya beliau percaya berita hoax ya, tapi itu adalah kabar yang membuat seorang semakin tenang. Itu keahlian dimiliki. Bersama dengan keahlian mereka yang hebat itu, mereka tidak bisa menemukan Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini pertolongan Allah terhadap Nabi ya. Karena itu seorang apabila dia berada di atas kebenaran, di atas jalan yang lurus, tidak usah takut siapapun dari manusia. Dia pikir makar apapun. Iya. Bikin makar apapun. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, Allah juga merencanakan tipu daya untuk mereka. Dan Allah adalah sebaik-baik yang membalas tipu daya. Ini sifat khairul makirin. Dari Asmaul Husna ya, khairul makirin, Asmaul Husna. Ya, sebaik-baik pembalas apa? Pembalas makar. Iya. Kalau pembuat makar, itu sifat tercela. Tapi kalau membalas makar, itu menunjukkan kekuatan, keagungan. Itu sifat Allah, Al-Qawi, Al-Aziz. Ya, jelas ya? Orang kafir bikin makar dibalas dengan hal yang mereka tidak sangka-sangka. Iya. Ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi? Fa'akhadu nahwa tariqis sahili wal haqqu lil aduwi khairu syagili. Maka Nabi Abu Bakar sedang bersama penunjuk jalannya, mereka ambil jalan apa? Ke arah tepi pantai. Iya. Jelas ya? Mereka nggak menyangka ke sana. Arah mereka berjalan. Iya. Wal haqqu, dan Allah yang maha benar. Ya, ini dari keindahan penulis ya, ini balaghah namanya. Beliau memilih dari Asmaul Husna nama Al-Haq. Ya, karena dia menunjukkan kebenaran. Dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki untuk disesatkan, sehingga tidak kenal kebenaran. Maka para musuh ini, orang-orang Quraisy, dibuat sibuk dengan hal yang lain. Dibuat sibuk dengan apa? Hal yang lain. Tabi'akum Suraqatu ibnu Maliki yuridu fatkan wahwa gairu fatiki. Nabi dan Abu Bakar serta penunjuk jalan diikuti oleh Suraqah bin Malik. Ini kisah Suraqah bin Malik Al-Mudliji, ma'ruf. Ya, bagaimana dia mencari peluang. Jadi waktu itu sudah dicari ke sana sini, di kebun rumahnya, ya, dari malam sampai pagi hari. Ternyata pagi harinya yang diketemukan Ali bin Abi Thalib sedang tidur. Ya, bukan Nabi, mereka sudah kehilangan.
Mereka kejar sana sini tidak ketemu. Akhirnya bikin sayembara. Siapa yang dapat? Dia berhasil menahan Nabi Muhammad, dikasih 100 ekor unta. Ya, maka Suraqah bin Malik dapat kesempatan waktu itu. Dia lihat kayak bayang-bayang. Nabi mengarah ke sana. Dia ikuti, dia kejar sendiri. Ya, dia tidak beritahu orang-orang Quraisy. Kenapa? Supaya dapat hadiah. Ya. Baik, dia ingin membunuh, tapi dia tidak bisa membunuh. Lamma da'a alaihi sakhatil faras. Nadahu bil amani id anhu khubis. Iya. Maka begitu Suraqah bin Malik mengarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nabi mendoakannya. Maka sakhatil faras. Iya. Kudanya ini akhirnya terjatuh. Ya, mundur kudanya tersebut. Nadahu bil amani id anhu khubis. Ya. Baik. Jadi subhanallah ya, begitu sudah dekat disebutkan dalam riwayat Abu Bakar As-Siddiq itu sudah banyak menoleh ke belakang. Ini kita dikejar ini. Tapi Nabi tidak menoleh. Beliau cuma berjalan ke depan saya. Kemudian beliau berdoa, Allahumma kfini, Allahumma kfinahu bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, cukupilah kami dari kejelekan orang ini, ya, dengan hal yang kau kehendaki dan sebagaimana yang kau kehendaki. Dan sebagaimana yang kau kehendaki. Maka sakhatil faras, farasnya pun, kudanya pun terjatuh. Ya. Kayak tertarik begitu ke dalam tanah. Nah, jelas ya, disebutkan dalam sebagian riwayat sampai kuda itu tertanam hingga ke lututnya. Ya. Dan Suraqahnya juga jatuh. Baik. Jadi ini kejadian awal Nabi SAW berhijrah. Kemudian setelah itu disebutkan Nabi melalui kemah Ummu Ma'bad. Nah, ini kisah tersendiri dalam perjalanan beliau sudah meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Beliau lalui kemah siapa? Kemah Ummu Ma'bad. Nah, ini akan dibahas tersendiri oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian di pembahasan berikutnya dikatakan dikru mururihi sallallahu alaihi wasallam bi Ummi Ma'bad. Penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlalu melewati kemah Ummu Ma'bad. Iya. Baik. Jadi ini dikhususkan pembicaraan di dalam pembahasan sirah ya. Karena memang berlalu di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga memberikan kepada kita beberapa pelajaran yang berharga tentang hal ini. Ini kisah kemah Ummu Ma'bad itu di masa sekarang menjadi perumpamaan, percontohan untuk orang-orang yang punya penampungan kebaikan. Ya, kalau ada orang yang musafir, orang lewat, dia perlu makan, perlu minum, datang saja ke situ. Nah, dia pasti bisa dibantu. Itu istilah kemah Ummu Ma'bad, diambil dari situ. Karena Ummu Ma'bad ini dia punya dua kemah. Ya. Dan dia serta suaminya tinggal di situ. Baik. Ini yang kita akan kaji ya di uraian penulis rahimahullahu ta'ala. Dan secara umum kisah tentang kemah Ummu Ma'bad ini itu diriwayatkan dalam berbagai riwayat. Ya tentunya ada kelemahan ya dalam sebagian sanad periwayatan. Namun menurut Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, sebagian jalur periwayatannya itu menguatkan bagian yang lainnya, saling menguatkan. Iya. Ala kulli hal bahwa ini adalah suatu hal yang bisa diceritakan karena memang haditsnya
Di kalangan sebagian ulama disahihkan dari seluruh jalur-jalurnya. Dan dia adalah kisah yang masyhur. Kisah yang masyhur. Baik, Ummu Ma'bad ini namanya Atikah bintu Khalid. Iya. Dari Bani Khuza'ah. Katakan Ummu Ma'bad al-Khuzaiyah. Radhiyallahu anha. Beliau dikenal dengan Ummu Ma'bad. Kata beliau, marru ala khaymati Ummu Ma'badi wahya ala tariqihim bimarsadi. Ya, Nabi SAW dan Abu Bakar melewati kemah Ummu Ma'bad. Dan kemahnya itu pas di jalan mereka. Ya. Ummu Ma'bad bimirsad, dia memperhatikan orang yang lewat. Kalau ada musafir lewat, dia panggil. Kalau dia punya sesuatu, dia beri. Iya. Dia memberi kalau dia memiliki sesuatu. Begitu. Jadi disebutkan bahwa Nabi SAW ketika berlalu bersama Abu Bakar, dan sudah diterangkannya ada budak Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, serta penunjuk jalannya, Abdullah bin Uraikid Al-Laythi. Mereka melewati kemah Ummu Ma'bad al-Khuzaiyah. Ummu Ma'bad perempuan sudah tua. Iya. Jelas ya? Jadi disebutkan tidak seperti keumuman orang-orang Arab dalam hijabnya, karena memang sudah tua, biasanya orang-orang tua itu ada kelonggaran di dalam hal tersebut. Baik. Jadi Ummu Ma'bad radhiyallahu taala anhu itu menyiapkan makanan dan minuman bagi siapa yang melewatinya. Jadi kalau musafir mereka tidak punya bekal, biasanya singgah ke situ bertanya. Dan qadarallahu ma syafa'al, waktu Nabi dan Abu Bakar berlalu di situ, ternyata tidak ada sama sekali sesuatu di kemah Ummu Ma'bad. Maka Nabi bertanya waktu itu kepada Ummu Ma'bad. Ya. Beliau melihat seekor kambing berada di situ. Beliau tanya, "Ma hadhihi syatu ya Ummu Ma'bad?" Ya. Apa kambing ini wahai Ummu Ma'bad? Maka Ummu Ma'bad berkata bahwa syatun khalaqaha al-jahad anil ghanam. Kambing ini karena dia susah untuk bergerak, akhirnya dia ditinggalkan oleh kambing-kambing lainnya. Jadi kambingnya banyak. Ya, cuman kambing ini tersisa. Kenapa? Sebab dia tidak bisa mengejar lagi kawan-kawannya, makanya dia di situ. Berarti ini kambing paling tidak cacat atau ada penyakit atau yang semisal dengannya. Iya. Baik. Setelah itu Nabi SAW bertanya lagi. Ya. Hal bihamil laban? Apakah ada susu pada kambing ini? Kata Ummu Ma'bad, hiya ajhad min dzalik. Ya. Mengejar kawannya saja dia kesusahan. Dia lebih susah lagi mengeluarkan susu, kata Ummu Ma'bad. Baik. Jadi karena lemahnya tidak ada susu pada kambing ini. Maka kata Nabi SAW, ata'danina li an ahlibaha? Apakah kamu izinkan saya untuk memerahnya? Ya. Perhatikan ya, dari akhlak Rasulullah SAW. Itu asalnya kan sudah diizinkan sebenarnya orang membantu, tapi Nabi masih berkata, kamu izinkan saya untuk memerahnya? Iya. Baik. Nah, ini dari adab dan etika ya Rasulullah SAW. Maka Ummu Ma'bad pun ya membiarkan Nabi SAW untuk memerahnya. Iya. Dan ternyata ketika diperah oleh Nabi SAW, yang mengalir darinya air susu. Kemudian Nabi berikan bejananya kepada Ummu Ma'bad untuk dia minum. Sebab dia sendiri tidak ada lagi yang makanan di tendanya.
Diberi dulu ke Ummu Ma'bad, setelah itu diberi kepada Abu Bakar. Terakhir baru Nabi meminumnya. Jelas ya? Dan itu adab dicontohkan oleh Nabi. Itu dalam sebuah hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sakil qaum akhiruhum syurban. Orang yang memberi minum kepada satu kaum, dia adalah orang yang paling terakhir minum. Itu etikanya seperti itu. Jelas ya? Kalau dia yang pegang cerek ini ya, ada gelas. Ya, dia bagi orang minum. Dia juga belum minum. Jangan dia minum dulu, kasih dulu orang minum. Siram. Nah, selesai semuanya minum, baru dia minum. Ya, itu etika dan adabnya. Jelas ya? Itu diucapkan oleh Nabi secara nas yang saya sebutkan tadi, dan dicontohkan oleh Nabi secara perbuatan. Itu ada haditsnya di riwayat Bukhari Muslim. Dari hadits Abu Hurairah ketika Nabi mengundang Ahlus Suffah ke rumahnya. Maka beliau keluarkan satu bejana berisi susu. Maka Nabi perintah kepada siapa? Kepada Abu Hurairah untuk memberi minum dengan susu ini. Jadi Abu Hurairah memberi minum dulu kepada kawan-kawannya. Minum semuanya, disuruh minum sampai sepuas-puasnya. Ya. Sampai Abu Hurairah khawatir nanti tidak kebagian. Ya, karena Abu Hurairah paham etikanya, yang memberi minum kapan dia minum? Terakhir. Ya. Jadi Abu Hurairah membagi dulu. Dia tidak berkata saya minum dulu ya Rasulullah. Tidak. Nah, minum puas terus sampai ke Abu Hurairah. Ya. Sampai ke Abu Hurairah. Minum wahai Abu Hurairah. Terus Abu Hurairah minum. Sudah ya Rasulullah, saya sudah kenyang. Terus kamu minum. Ya. Tambah lagi minum sama Abu Hurairah. Sampai Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, khalas. Ma wajadtu lahu maslakan. Saya tidak temukan lagi ada tempat untuk susu ini dalam diriku. Ya. Artinya apa? Sudah tidak bisa masuk lagi. Ya. Maka setelah itu Nabi pun meminum. Kata Abu Hurairah sampai melihat kepuasan minum susu itu di jari jemari beliau. Ini dari keberkahan ya. Iya. Salah satu disebutkan tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang sedikit itu bisa jadi banyak. Bisa jadi apa? Bisa jadi banyak. Nah, sama dengan kambing ini. Kambing sakit, terus tidak ada susunya. Oleh Nabi ini usap kambingnya lalu diperah, mengalir air susu. Subhanallah. Ya, penuh bejana minum Ummu Ma'bad, minum Abu Bakar, Rasulullah minum. Ya, setelah itu beliau perah lagi untuk disisakan. Ya. Jelas ya? Inilah yang dikatakan di sini, wa indaha syatun adarral jahdu biha wa ma biha quwan yashtaddu. Dan di sisi Ummu Ma'bad dia punya sebuah seekor kambing yang sudah terbahayakan karena sakit, karena kepayahan. Wa ma biha quwan yashtaddu, dia tidak punya kekuatan yang dia bisa bergerak. Pamasahan nabiyyu minha dar'a, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh susunya. Fahalabat, ternyata keluar air susu dari kambing ini. Maqad kafahum was'a, apa yang mencukupi mereka dengan sangat lapang. Wahalabat ba'du ina'an akhar, kemudian setelah itu Nabi memerah lagi, ya, satu bejana yang lainnya lagi. Subhanallah. Bukan cuma satu bejana, tapi dua bejana. Tarakadaka indaha wasafara. Nabi tinggalkan bejana itu di sisi Ummu Ma'bad, kemudian beliau melakukan perjalanan. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari etika beliau tidak pernah mau menyusahkan orang. Iya. Sampai singgah ke Ummu Ma'bad pun Ummu Ma'bad tidak dirugikan. Ya, jelas ya? Malah dia mendapat kebaikan. Sama dengan kambing yang sudah berlalu, kambingnya siapa kemarin?
Hah? Kambingnya Ibnu Mas'ud. Ya, dia mengembala kambing orang. Kata Nabi, ada kambing di sini yang tidak ada susunya. Ya, ditunjukin kambing yang tidak ada susu, juga kambing betina yang memang belum pernah didatangi oleh kambing jantan. Tapi subhanallah Nabi pernah keluar susu. Ya. Nah, sudah berlalu ya. Nabi Mas'ud dari cerdasnya dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ajarkan saya supaya bisa seperti ini. Dia bisa juga memerah. Ya. Kata Nabi, innaka gulamun muallamun. Kamu ini anak muda terpelajar. Maksudnya dia pintar, bisa belajar. Itu kan tipikal orang yang bisa belajar seperti itu. Ya. Dia bukan cuman kaget terdiam, ya. Mangguk-mangguk begini, tidak. Tapi dia mau belajar. Baik. Jadi tidak ada yang dirugikan. Termasuk ketika Nabi melakukan perjalanan, Abu Bakar itu siapkan 2 kendaraan. Satu untuk Nabi. Dan Nabi waktu itu minta, ini kendaraan bukan gratis ya, beri harganya. Saya beri apa? Harganya. Itu dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama nanti di kisah awal kali beliau datang di kota Madinah, ketika akan membangun Masjid Quba. Tanah yang beliau akan bangun di Masjid Quba itu tanahnya Bani Najjar. Maka panggil mereka supaya tanahnya diberi harga. Tapi Bani Najjar bersumpah bahwa harganya mereka hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itu diterima oleh Nabi. Tapi dasarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka menyusahkan orang. Ya. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi Nabi tinggalkan dalam keadaan ada bekal untuk Ummu Ma'bad. Dan di haditsnya disebutkan kisah ya. Setelah itu suaminya datang, Abu Ma'bad datang. Kemudian bertanya tentang siapa yang datang. Maka Ummu Ma'bad berucap kalimat-kalimat menggambarkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin kita akan baca nanti ya di Syama'il Muhammadiyah. Di situ lebih terang. Iya, tentang bagaimana sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, digambarkan dari tubuhnya, wajahnya, cahaya mukanya dan seterusnya. Ya, sampai Abu Ma'bad berkata, "Oh, inilah orang Quraisy yang dicari oleh orang-orang Quraisy. Saya sudah dengar tentang dia. Andai kata saya menjumpainya, maka sungguh saya akan mengawaninya dan membelanya." Dan Ummu Ma'bad serta Abu Ma'bad dua-duanya masuk Islam. Ya, setelah itu keduanya masuk Islam. Karena itu dua-duanya disebutkan oleh para ulama di buku-buku biografi yang memuat nama-nama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan katanya setelah itu terdengar di gunung ada suara yang menyinggung ya tentang 2 orang musafir yang lewat lalu singgah di kemah Ummu Ma'bad. Terdengar suara yang keras ini ya di kota Mekah, ya di kota Mekah, dan tidak diketahui siapa yang bersuara. Disebutkan begitu ya. Dan ketika mendengar suara tersebut, maka sebagian perempuan dari sahabiat yang masih tersisa di kota Mekah yang belum berhijrah itu langsung mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berarti dia berarah ke kota Madinah. Sebab kalau lewat ke kemah Ummu Ma'bad itu berarti jalan kemana? Jalan ke kota Madinah. Baik. Jadi inilah kisah tentang kemah Ummu Ma'bad. Ya, seorang perempuan yang dengan sekali lihat dia bisa mengetahui kadar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bisa memperhitungkan tentang akhlak beliau, ya, dan juga kita bisa memetik dari sini bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimanapun beliau berada, beliau bertemu dengan manusia, pasti ada hal-hal yang baik. Beliau meninggalkan kesan yang baik di hati orang, ya, itu akhlak yang baik, jelas ya, dalam kehidupan. Seorang itu hidup, bagaimana dia berjumpa siapapun, dia tinggalkan kesan yang baik di hati manusia. Paling tidak jangan dia goreskan
suatu luka atau kesan yang jelek di hati manusia. Iya, dan ini semakna dengan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Wallahu taala alam. Baik, selesai ya tentang kisah Kemah Ummu Ma'bad.